Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi nih. Sekarang kita lagi di kediamannya Bang Dedi, Ustadz Dedi, abang kita sekaligus guru kita, dan dia juga channelnya di UDM, Ustadz Dedi Marjaya. Sekarang Aku juga. oh ya, channelnya juga Naufal Nasution. Sekarang kita lagi bicara tentang cinta. Setelah pengalaman abang begitu, Pal. Jadi cinta. Abang nikah itu memang dulu tuh waktu karena orang tua almarhum. Jadi orang tua itu abang bilang ke abang, Dad lu gak mau nikah. Karena abang hampir lupa mau nikah. Nikah umur berapa, Bang? Abang berarti umur 26 atau 26. 27. Jadi abang hampir lupa menikah. Teman-teman abang udah punya cewek apa sih, abang mau di musola aja. Dan abang juga bukan nikah tuh karena pengen status apa segala macam gitu, nggak mau. Abang belajar uku dulu Jen, abang belajar pengetahuan tentang rumah tangga. Jadi ada beberapa sumber yang abang, ya termasuk cinta. Abang tuh belajar cinta tuh ya kasih sayang dari anak ya. Abang belajar kasih sayang orang tua itu dari anak. Karena pas abang ngeliat lahirnya anak, oh dulu gue kayak begini gitu kan. Nah anak abang itu sebagai pembelajaran buat abang untuk masalah kasih sayang orang tua kepada abang kayak gitu. Dan yang paling abang takutin emang dari dulu cuman dua sebenarnya. Satu Allah, dua sama bapak, udah nggak ada lagi. Itu yang paling abang takutin dalam kehidupan abang. Dan yang paling menyesal itu dengan orang tua itu. Makanya abang bergaul, bahkan banyak abang sampai begini sih, kalau lu dengan cara lu menyakiti gue lu bahagia, lakukan. Sampai kayak begitu sih. Tapi kan Abang bisa ngomong begitu, bisa nyatakan suka, bisa ya katakanlah pede sama dia. Tapi pasti ada kan itu momen Abang deketin gitu. Masa sih tiba-tiba Abang kenal, cuma tatap-tatapan Abang bilang gue demen sama lu. Zaman Abang begitu. Iya. Begitu. Nah, Abang kan sampai belum pernah ketemu ya? ya Belum pernah ketemu karena kan di pesantren kan tempat bawa begitu kan, turunan begitu. Jadi kalau lihat-lihatan gitu, gue suka tuh itu. Itu kirim surat, abang nggak tahu tuh yang mana gitu, kirim aja. nah, Di pengajian tuh kayak gitu. kalau cara Abang dipakai buat sekarang tuh udah dianggap kuno dan kampungan lu. Gitu, Bang. Cara saya juga sama. Zaman dulu kalau Abang bilang begitu, nilai-nilai etika, nilai adab yang kita sentuh pertama orang tuanya dengan pembicaraan sopan, dengan ada itikat baik. Kalau sekarang yang diterapkan, yang dianggap sama orang sekarang tuh kuno loh. Ya, cinta itu nggak bisa dijelasin. Itu gimana ya? Coba, Bang. Iya, kalau bisa dijelasin berarti bukan cinta. Maknanya begitu. Hah? Kalau bukan dijelaskan namanya bukan cinta. Berarti abstrak dong. Kayak cinta, abstrak. Cinta itu abstrak. Coba bisa dibayangin. Naluri yang Allah siapin buat kita itu salah satunya itu cinta kan. Kenapa kita cinta itu nggak ada kata kenapa? Karena itu pemberian Allah kan. Jadi kalau bisa karena gue sayang sama mata lu. Terus kalau matanya udah hilang terus lu nggak sayang sama dia. Menurut Abang ada metode lain atau cara lain nggak? Kalau cara dulu oke, ya kan? Saya udah pakai tuh. Makanya tadi abang bilang tadi, percaya nggak adanya cinta? Iya sih, kita merasakan cintanya kasih sayang Tuhan sama kita, kasih sayang orang tua. Ada nggak itu? Ada, nggak terlihat tapi ada. Nah itu yang disebut rasa. Makanya kalau rasa itu abstrak. Nah ketika kita menjelaskan tentang itu, bang kudu begini, itu kan mekanisme. Itu pun sama, itu bisa deal bisa tidak toh. Sekarang abang tanya, oh bang zaman sekarang itu
kudu misalkan berdasi atau punya keren, cool dan lain-lain. Itu semua orang tuh rata-rata begitu. Dan memang Allah bilang innallaha yuhibbul jamil, kan gitu. Allah bener gak sih? Nah, Allah itu menyukai yang kan dari Allah itu. Pengetahuan itu kan. Dan Allah kasihlah ke kita. Semua orang tuh suka sama yang namanya cantik atau ganteng. Itu semuanya begitu. Tapi ngomongin cinta abstrak. Kita sama Allah itu nggak penting Allah ada kelihatan atau tidak kelihatan. Kita cinta, paham gak sih? Paham nggak? Paham, paham. Dari tadi abang bilang ketika abang berbicara masalah cinta, nggak bersyarat bang. Ngerti nggak? Lu hujan itu nikmat kehujanan lu. Lu hilang tangan lu demi yang lu cinta itu indah bagi lu. Ya bagi perasaan lu sakit. Atau rasa-rasa lu itu sakit. Iya kan? Makanya bang, ya kalau abang ceritain tentang mekanisme, oh kalau ini bang kita kudu dandan dulu. Nah semua orang pada begitu, tinggal lu sadar diri aja. Oh berarti gua kudu ganteng tuh. Tapi apakah lu bisa mendapatkan cinta dari itu? Gue tanya. Iya nggak? Benar. Iya benar. Apakah lu mampu mendapatkan cinta dari situ? Ya kan? Iya benar. Atau lu pengen bang, tadi makanya gue putus tadi. Belajarlah keinginan Allah, jangan keinginan lu. Mungkin tuh perempuan bisa lu dapatkan secara badan, tapi kalau hatinya ada di lelaki lain, apa rasanya? Sakit. Indah gak kebohongan itu? Iya gak sih? Oh dia bang udah jadi bini saya, udah jadi tidur sama saya, tapi hatinya ada di orang lain, bagaimana perasaannya? Bukan sakit lagi, Bang. Nah itu dia gue bilang, makanya tadi abang bilang, maka cinta itu abstrak. Oke. Dan nggak bisa bang kudu atau tadi bang kita kudu sopan. Dan semua orang mencintai sopan, semua orang dengan gayanya masing-masing. Cuman jangan lu terjajah dengan mekanisme sehingga lu lupa butir-butir hakikat cinta. Ya tapi sih gue potong saja sedikit lah. Lu milikin yang maha menciptakan cinta, pasti lu akan mendapatkan cinta. Paham gak lu? Paham, Bang. Berarti ibadah yang rajin lah intinya. Ya tentunya. Karena semua, ya kalau abang bilang, bang, anak sekarang itu katanya uang, segala macam uang. Ya lu bilang sama perempuan, ya lu gua kasih uang. Tapi gua main cewek di depan lu. Apa perasaan dia? Sakit. Ada yang sakit. Kenapa harus sakit? Kan katanya yang penting uang. Kok ada yang penting lagi selain uang? Paham lu maksud abang? Paham. Sama seperti kita sama orang tua kita, mau diganti berapa puluh kali orang tua kita, tetap nggak bisa menggantikan orang tua kita asli. Paham? Paham. Nah itu by desain minallah. Itu dari Allah Subhanahu yang maha menciptakan cinta. Yang lu kudu pahami. Makanya lu nggak kudu belajar tentang hal itu. Lu cukup memohon kepada Allah. Berarti kita lupakan yang namanya mekanisme, metode, cara yang kita lupakan itu untuk menggapai itu cinta kepada perempuan. Iya, bukan melupakan ya. Terus Alami, lu bakal bisa berbuat tentang apa yang lu cintai secara alami ya. kan kalau perempuan tuh butuhnya kayak pedulian, keperhatian, baru timbul kasih sayang dan cinta. Itu kita berikan kalau perempuannya nggak mau dan kita pakai sesopan apapun, kok atau metodenya salah apa bagaimana, Bang? Ya lu ketipu sama cita-cita lu, ketipu sama mekanisme. Berarti lu bukan terjajah sama cinta, lu tidak mengenal cinta. Ngerti nggak? Ada orang bilang cinta itu kan memberi kan. Ya memberi, cinta. Memberi bagian daripada cinta. Gitu. Karena kalau abang pernah ngomong begini, pernah lah ada kutipan abang begini, berjuang itu
ketulusan itu atau perjuangan itu tidak ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan itu namanya perhitungan, bukan perjuangan. Paham? Nggak ada pengorbanan kalau nggak ada Jadi perjuangan itu nggak ada pengorbanan. perjuangan, nggak ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan berarti itu bukan perjuangan, tapi perhitungan. Paham nggak? Maksudnya udah tahu. Paham. Coba gimana sih? Maksudnya jadi misalkan lu udah berjuang, udah jemputin lu mulu, udah beli martabak lu mulu, itu kan lu anggap pengorbanan lu untuk berjuangin dia. Kalau itu lu sebut dengan pengorbanan, berarti lu perhitungan. Nggak, kalau gue sama wanita nggak pernah gue royal begitu. Sekarang ini gue Ini kan itu hal contoh. ya contoh seperti itu kelihatan pengorbanan lu. Tapi itu kalau dibilang pengorbanan itu namanya perhitungan. Kalau kasih sayang apa perhatian kita termasuk pada pengorbanan bukan sih bang? Perhatian, rasa Ya, itu pengorbanan bukan? Jadi begini tadi kata abang bilang kan, setiap perjuangan nggak ada pengorbanan. Abang ulang lagi nih, Ah, setiap perjuangan nggak ada pengorbanan. Kalau ada pengorbanan bukan perjuangan, itu namanya perhitungan. Ngerti nggak? berarti lupakan semua tentang Apa Ya kalau pengorbanan. kalau masih kerasa, Pengorbanan kita berarti itu perhitungan. lu perhitungan. perhitungan katanya cinta. Tapi cinta gue nggak bisa disimbolisasi dengan duit. Yang enggak itu kan istilahnya, kan pengorbanan itu ada banyak kan. Kalau lu masalah perempuan, lu simbolisasi dengan duit lu. nih, Itu pengorbanan lu kalau Jadi gue kan lihat. itu tadi contoh, misalkan kayak lu pengorbanan lu ke perempuan, misalkan udah nolongin lu, tadinya lu tabrak mobil, akhirnya gue yang tabrak mobil. Nah itu kan lu sebutnya pengorbanan dalam perjuangan lu. Kalau itu lu sebut-sebut itu namanya perhitungan, bukan gitu bang? Iya, artinya kalau masih kerasa terlihat perjuangan lu atau pengorbanan lu atau lu terlihat itu merasa itu yang lu korbankan. Ngerti nggak? Berarti lu bukan sedang berjuang. Lu sedang ngitung. Ngerti nggak sih? Bahasa Betawinya niktik. Ngerti nggak sih? Lu berarti sedang. Nah, orang yang apa namanya? Orang yang sudah kerana cinta itu jangankan itu, tertusuk tumbak saja tidak terasa. Paham kan? Dalam banget ini makanya. Oh iya, Iyalah. makanya orang bilang cinta saya. Maka mahbub itu kudu ke Allah. Maka kenikmatan dalam beriman itu ketika ketika lu kenikmatan beriman itu ketika lu mencintai Allah dan Rasulullah lebih daripada apapun. Maka lu bakal mendapatkan kenikmatan cinta atau kenikmatan beriman. Paham nggak? Kalau lu ada orang kan begini kan, ada pernah dulu, bang, gue udah mengorbankan waktu, ya terus aja lu sebut mengorbankan waktu apa segala macam ini tetap tapi dia tidak mencintai, ya itu lu tertipu dengan mekanisme, lu belum cinta namanya, lu masih perhitungan. Nah, orang yang mencintai itu bahkan sampai istilahnya nyawa saja dipertaruhkan tuh, ya gitu kan? Ya nggak? Ya gitu. Udah bang, saya boncengin, jemput setiap hari segala macam. Terus lu merasa itu berkorban? Enggak bang, enggak. Maka ini yang harus kita pahami. Dalam berumah tangga itu kadang orang nikah cuman gara-gara ditekan sama orang-orang. Ya kan? Lu udah umur nikah lu, akhirnya lu mencintai orang karena kata-kata tadi. Lu udah mentuhankan kata-kata, itu namanya. Ya lu berubah karena kata-kata. Lihat si Sayyidatuna Khadijah ngajarin kita. Bahkan semua 2/3 kota Mekah itu miliknya, dikorbankan demi Rasulullah. Apakah Sayyidatuna Khadijah itu merasa berkorban? Enggak. Bahkan semakin habis bandanya, semakin dia indah dalam pemberiannya.
Sama lu ke orang tua juga begitu. Nah lu belajarlah sayang dan cinta kepada orang tua terhadap lu. Itu lu kalam-kalam begitu yang lu pahami. Orang tua lu habis lu tembetutin, habis lu ini, apa dia menjauh dari lu? Apa dia berhenti memberi makan lu? Kan enggak kan? Bener gak sih? Bener. Apa dia bilang ngomong sama lu, gua berkorban gitu. Kagak. Nah, itu model itu. Itu min Allah, itu dari Allah. Terlebih kepada Allah. Itu cinta yang tulus tuh wanita cuma ibu kita. Iya, Ya dalam belajarnya di situ, belajarnya. Maka lu minimal bagaimana cara lu untuk mengarah ke seperti itu, paham nggak? Pak, kamera gua kesiniin Pak, biar Bang Deddy kelihatan. Udah kelihatan kan semuanya? Ya. Kayak gitu, Pak. Jadi lu kadang, Berarti rujukannya kembali lagi ke ya Tuhannya kita gitu. oh iya, itu udah pasti mau tidak mau, suka tidak suka, sudah begitu. Karena kita ini hidup di alam dunia ini, coba bayangkan nih, Bang. Nih, lu tahu ini kopi dari mana, Bang? Kopi. Oh, kosakata nih, Ji. Dari orang. Siapa orang? Ya udah ada di warung-warung kopi dari biji kopi, Iya, lu tahu nggak asal dari mana? tanaman, buah kopi. Iya, kok tiba-tiba kok namanya kopi, kan bulat-bulat itu juga banyak toh. Oh, asal muasal siapa yang namain? Enggak tahu. Rasa makna coba. Baru tahu makna itu kopi. Iya, terus lu tahu tai kotok itu dari mana? Orang dulu bilang teh kotok, malah sekarang kita ikut-ikut. Terus kalau disediain antara kopi dan tai kotok, lu milih mana? Kopi, Siapa yang ngajarin lu itu? kenikmatan. Kalau kita makan teh kotok, Siapa yang ngasih kenikmatan itu? Allah Nah, ketemu. Saya nggak Allah sama lu. sayang. Sampai lu aja makan saja bisa menjadi terlihat mulia. Kalau lu makan tai kotok, orang bilang apa sama lu? Paham nggak? Iya. Allah sayang nggak sama lu pada? Bener gak sih? Itu Allah kasih ke kita. Namanya hidayah tuh akal. Hidayah akal. Sama rasa juga. Makanya abang bilang, kalau lu udah ngikutin Allah, ya senyum aja dulu lah. Kan gitu kan? Karena senyum ibadah juga gitu. Lu banyak senyum, belum menebarkan keselamatan. Kan gitu kan? Nanti surah Allah begitu. Tebarkanlah keselamatan, tebarlah kasih sayang. Lu bakal mendapatkan kasih sayang yang hakikat. Bukan pura-pura, lu mau dicintai tapi pura-pura. Ya udah. Atau lu mendapatkan orang yang lu cintai tapi orang yang lu cintai pura-pura mencintai lu. Lu mau dicintai karena iba, karena nggak tega aja. Lu mau begitu status lu? Ya sakit. Hah? Mendingan ditolak apa mendingan begitu? Tolak. Mending tolak. Ah, lu paham itu. Gitu. Ya itu, Bang. Makanya semua mekanisme, segala tetek bengek itu cuman retorika saja. Retorika sebagai karena pemahaman kita, apa yang kita pahamin dalam retorika yang Allah kasih melalui akal kita lakukan. Ngerti nggak? Contoh, orang itu biasanya suka terhadap orang-orang yang ya tampan sesuai kemampuannya. Tapi Ya kan? rata-rata begitu sih. Minimal kayaknya. mandi 2 kali, kan gitu kan? Hmm, Ya kan? iya. Lu jangan nekat juga. Udah ini kan ada pemberitahuan dari Allah. Allah suka sama yang bagus-bagus, Allah suka sama yang baik-baik, toh. Allah suka sama yang bersih-bersih, suci gitu kan. Iya. Maka lakukanlah. Itu pemberitahuan dari Allah. Ya mandi minimal 2 kali, jangan nekat juga. Iya. Ngerti nggak? Tapi kadang ada orang yang rapi, yang mandi wangi. Tidak ada yang perempuan tersebut lebih nyukain bocah lanang yang istilahnya berandal, yang mandi gak minimal dia mas seminggu sekali malah. Nah, itu juga kan termasuk lu terjajah dengan mekanisme. Ngerti nggak? Kembali lagi tadi sama omongan Ustadz Dedi. Yang mana? Jangan berbicara tentang perjuangan. Lalu perjuang mandi mau bagaimana ya? Kembalikan semua sama Tuhan ya, Bang. Ya. Jadi begitu. Ya sederhana sebenarnya, mau sederhana. Untuk mendapatkan itu tuh sederhana. Nggak ada yang memberatkan kita, nggak ada. Orang bilang hasil.
prosesnya sulit inilah apalah. Itu sulit itu kan karena terasa sulit. Padahal kenyataannya nggak sulit. Apa yang paling sulit coba? Mandi sulit nggak? Sulit sih enggak, cuma kalau males jadi sulit. Ya itu tadi abang bilang, lu nggak realita. Lari dari kenyataan. Mandi itu nggak ada yang susah. Sama sama sholat. Orang bilang belum waktunya, belum wayahnya, bukan. Itu karena lu tuh lari dari realita. Sholat itu cuma diri gini doang kan? Iya. Itu perintah yang paling indah kan? Tapi berat banget kayaknya. Yaitu lu lari dari Realita. realita. Mana ada yang berat sholat? Ya untuk gerakannya sih nggak berat. Cuma Iya, itu berarti kan apa? Udah real. iya. Lu lari dari realita dan lu sedang membohongi diri lu sendiri. Berkali-kali lu membohongi diri lu sendiri, berkali-kali lu membohongi diri sendiri sehingga kebohongan itu menjadi kebenaran. Itu yang membahayakan diri lu. Makanya disebutnya munafik. Itu bahasa agama ya. Bahasa kerennya mah lu membohongi diri lu sendiri. Padahal mah sholat nggak ada yang susah, kena air ya kan. Syarat wudhu tuh nggak harus pakai air keras kan? Iya. Ya nggak sih? Harus pakai air keras kali. Iya, nggak ada kan syarat wudhu pakai air keras kan? Oh iya, nggak ada. Tapi air suci mensucikan. Mana tuh air murni kan gitu kan? Iyalah, nanti bab itu. Tapi semuanya bakal menjadikan kita semakin bagus. Tangan habis kena inian, ya kan gitu kan? Itu realitanya. Nah, ketika lu lari dari realita itu, ya sama tadi abang bilang tentang masalah cinta tadi. Sebenarnya karena kita ini lari aja karena dari realita. Orang ditolak enggak, terus lu langsung pusing, stres apa segala macam. Kata-kata enggak membuat lu stres, coba bayangin. Kata-kata enggak membuat orang gantung diri, itu coba bayangin. Apa itu kayak begitu? Enggak realita. Kalau dia enggak ya udah enggak apa-apa. 11 kali enggak juga enggak jadi masalah. Jadi kita udah menyatakan kan. Ya, tadi gue bilang, yang penting lu tulus. Bukan karena badannya, bukan karena tubuhnya, bukan karena apanya, bukan karena apa-apanya, tapi lu tulus memberikannya. Ya, Tapi sedikit ada karena itunya. Kayak contoh kayak nah, apa hidungnya mancung, bisa jadi apa ya nah, pokoknya semacam itu nah, lah. yang nggak jadi masalah, yang penting lu senang atau enggak. Kalau lu tadi kan gue bilang, nah nanti karena senang saya badannya, misalkan kan gitu kan. Ya. Tapi kok kenapa sama mulutnya lu dia ngomong enggak suka sama lu terus lu jadi berubah? Kan itu badannya yang lu suka. Ini sih, paham nggak? Ini biar gampang aja. Terus, saya suka matanya bang. Kan matanya nggak ngomong enggak. Iya, cuma Kan mulut yang ngomong enggak mah. Terus lu langsung berubah sikap lu. Iya. Tetap aja suka-sukai aja. Yang penting lu tidak boleh berlebihan. Tapi menyatakan aja ya. Ya iya ngomong aja bang, kagak bayar. Ya, suka dia, mau dia suka sama kalian ini lu menyatakan. Ya itu urusan dia, bukan urusan lu. Ya? Iya benar. Tapi kalau yang Ustadz tadi bilang nyatakan aja, cuma kalau sekarang kayaknya nggak tepat caranya gitu. Ya cara kan lu tahu sendiri masing-masing. Karena tadi abang bilang alami. Lu bisa mengutarakan termasuk lu suka sama dia. Itu kan alami. Apa lu ada rencana gitu? Gue rencana gue besok nyukain dia. Gue tanya sama lu. Enggak ada. Tiba-tiba ngeliat pertama terus langsung suka. Hah? Kayak gitu. Aneh sih kalau sekarang begitu. Enggak, abang tanya sama lu. Lu ketika suka perempuan apakah ada rencana suka? Enggak. Ya terus lu mau bingung lagi, ngapain lagi? Hah? Aku rencanain lah besok gua ketemu sama si misalkan Sapi misalkan. Ya. Besok gue suka sama dia. Bisa begitu? Karena dari tiba-tiba baik. Ketika tiba-tiba lu suka dan lu renungkan suka gue ini karena apa, ya kan? Karena Allah kah, atau karena nafsu kah, atau karena pengen kah, atau karena dibilang sama orang-orang belum kawin kah, kan gitu kan? Ya lu introspeksi diri. Dari itu pun lu bakal secara alami berjuangnya. Baru lu ngintip apa yang dia suka kan gitu kan? Itu kan ini secara ininya. Baru lu ngintip apa yang dia suka. Oh dia sukanya
Gua pakai baju merah misalkan, ya boleh lah lu pakai baju merah, tapi lu nggak usah ngitung juga udah gua pakai baju merah dia nggak suka juga, nggak usah begitu juga. Hitungan itu mas. Itu namanya hitung. Nah besok-besok lu ngintip itu kan, Iya. apa yang dia paling suka kan gitu, Iya. kira-kira begitu dah. Jadi nggak ada yang repot dan semuanya merdeka, jangan menganggap, makanya jangan dijajah dengan apapun itu, lu kudu merdeka Jangan insecure dah ibaratnya bahasanya. gitu. Jangan grogi juga pas ditolak terus nggak mau ketemu sama dia, lu katanya cinta kok besok nggak mau ketemu sama dia, slow aja kali. Hah? Jangan minder, jangan terlalu pede juga. Selalu aja berarti. Slow aja kan, lu suruhnya mutmainah, tenang kan, baru irji'i ila rabbiki radiya kan gitu, baru dipanggil sama Allah. Kuli. Maka nah wadhuli fi wadhuli jangan kan begitu kan. Jadi yang diundang kepada kebahagiaan mana yang selalu, yang tenang. Bahasa kerennya selalu kan. Iya. Ya kan bahasa ininya kan tenang. Yang mana yang tenang? Nafsunya yang tenang, paham gak? Lu tenangin nafsu lu. Iya. Jangan lu karena istilahnya tadi makanya abang potong di situ tuh maksudnya itu tadi. Biar lu mendapatkan kebahagiaan. Iya. Bisa lu dapetin dia, tapi kalau hatinya lu nggak bisa dapetin buat apa? Kenapa lu gak mau boneka aja? Lebih nurut tuh dibandingkan sama ya tuh. Tapi beda sama manusia mereka mah. Gila doang. Hah? Iya, ibaratnya seperti itu kan jadinya. Iya, iya. Ya kan? Iya. Terus lu mau kayak begitu? Nah, sama boneka. Iya, masa lu mau sama boneka kan gitu kan? Iya. Tadi gitu. Jadi lu tahu sekarang, ngerti nggak? Oke. Kita mau bahas tentang Apa nih? Hidup. bukan itu. Sekarang kan di zaman yang udah makin berkembang, kayak pergaulan yang bebas kayak remaja-remaja sekarang gitu. Kadang kalau salah arah akhirnya frustasi. Nah ini Kadang-kadang ini kena juga juga. orang juga ini terjajah nih. Ini yang disebut terjajah nih. Ngerti nggak? Orang selalu ngomong zaman gitu kan. Iya, emang kenyataan Pak. seperti itu kan. Nah ini nggak kenyataan. Kenyataannya sekarang adalah kemerdekaan. Ya kan? Zaman yang begitu mudah. Kenyataannya dulu kita mau menyatakan cinta bisa 15 hari baru ketemu. Sekarang itu bisa 2 hari sudah deal. Atau hari ini kita video call. Adek mau ketemu abang misalkan, bang mau ketemu bang, lu bisa video call walaupun jarak kita jauh tapi kita masih bisa berkomunikasi. Dulu kan susah. Iya. Nah sekarang udah zaman bahagia. Cuman yang kurang apa tadi? Lari dari kenyataan. Kebahagiaan ini jangan pernah kita kufuri. Sehingga kita malah menjadi orang yang paling gak bahagia di alam dunia ini. Tapi susah membangkitkan rasa kayak orang yang udah frustasi atau udah terpojokan dan akhirnya dia salah pergaulan yang kagak-kagak, kebanyakan rata-rata akhirnya pada ke narkoba. Ya, kalau narkoba kan tadi abang bilang lari dari realita. Contoh ya, orang sehat minum obat, ya kan? Nggak pusing dibilang pusing. Makanya Imam Ghazali itu berpesan dari zaman dulu. Kalau ngomongin zaman yang paling pahit itu zaman dulu. Karena pakai baju saja harus membunuh hewan. Sekarang kan kagak, ke Tanah Abang aja rame. Atau online pencet sampai. Benar gak sih? Iya. Zaman dulu tuh harus katanya harus membunuh hewan dulu baru dia punya pakaian. Segitu pakaian. Dulu tahun 65 orang tua kita ada yang makan nasi empan kuda katanya. Bulgur namanya. Coba, sebagaimana itu? Tapi sekarang sudah tinggal colok. Ini zaman udah bahagia, ngerti gak sih? Tinggalan kita hidup di ruang realita, mensyukuri atas kebesaran realita ini. Ini kemerdekaan ini. Apalagi hidup di zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sampai diusir dari tempat asalnya, coba bayangkan. Kita sekarang sudah dimuliakan Allah sampai kita menyembah kepada zat yang menciptakan alam jagat raya ini. Cuman manusia lari dari kenyataan-kenyataan itu. Kita ini lari dari kenyataan-kenyataan itu. Ngerti nggak?
Mana anak sekarang yang susah mana? Ada nggak? Ya mungkin ada ya, tapi si susah-susahnya dia bisa WA temennya itu dalam kurun waktu 1 detik, coba bayangkan. Sedetik ketik di sini sampai di sana, tahu keberadaan kita. Mau jalan aja udah pakai motor, ya kan? Dulu kita mau ke pasar itu jalan kaki, jauh sekali, bener nggak? Dan harinya ditentukan Senin sama Kamis. Sekarang gue setiap hari mau ke pasar silakan. Ada yang ngelarang kan? Nggak ada kan? Oh dulu cuma naris Senin sampai Kamis doang. Iya, ada pasar-pasar masing-masing kan, ada yang Senin sama Kamis. Di pasar Senen dulu Senin doang kan adanya. Nah kayak gitu-gitu kan. Oh. Pasar Rabu dulu Rabu doang di sini. Nah lu tuh hidup udah di zaman bahagia. Makanya kalau lu sampai bodoh di zaman ini keterlaluan. Oh. Paham nggak? Kalau sampai saat ini lu zaman yang penuh dengan kebahagiaan ini, zaman yang penuh dengan kemudahan ini, zaman yang penuh dengan lu nggak sukses, berarti bukan salah. Dan jangan ngomong-ngomong salah zaman mulu disalahin. Ya lu nya nggak pada merdeka, lu terkungkung dengan kata-kata yang menganggap zaman ini adalah zaman carut marut. Enggak, biasa aja. Enggak, mana yang carut marut? Oh nutot di sono. Zaman dulu pembunuhan ada. Bahkan di zaman dulu katanya orang itu muterin Ka'bah tanpa pakaian. Bener gak sih? Hah? Itu caranya jahiliyah, paham gak? Oh zaman dulu tuh. Nah sekarang ini udah Masya Allah. Tinggalan kita syukur atau tidak? Tidak. Hah? Tinggalan lu bersyukur, lu sekolah, guru lu banyak. Iya. Yang pintar banyak. Lu sampai nggak bener kan keterlaluan. Ya kan? Coba lihat saudara-saudara kita yang belahan timur sana. Ya kan? Yang masih butuh perjuangan untuk masuk ke daerahnya. Di kampung kita alhamdulillah, makanya kita doain saudara-saudara kita yang belah sono. Ngerti nggak? Jadi kehidupan saat ini di tempat kita ya khususnya, kita nggak terlalu jauh mikirnya. Di tempat kita di Indonesia lah hidup itu orang pada pengen kita hidup udah makan tuh udah asik, ngerti gak sih? Iya. Apaan lagi coba? Hah? Berarti rasa syukur lah kurang. Rasa syukur kurang. Ada Lah, diterapin. ya lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Padahal dia biasa aja dan nggak ada masalah apa-apa, cuman diberat-beratin dari pikirannya aja yang sampai mana-mana gitu ya. Ya orang selalu nyalain zaman lah, nyalain itu. Orang malas tuh nggak butuh zaman, dari zaman dulu juga. Orang malas, ya bentak. Bukan orang baik dan buruk itu bukan karena ya tadi abang bilang bukan karena masalah dia orang ini, dia orang itu, dia orang begini, dia orang bukan, itu kembali lagi dia mengenal dirinya atau enggak. Kayak begitu. Dan semua manusia itu kan mutiara deh. Semua manusia itu mutiara. Ngerti gak sih? Berarti Bernilai gitu maksudnya, mutiara itu di situ bernilai. Semua manusia itu bernilai, tinggal dia coba mengasah dirinya, memahami kelemahannya, memahami kekurangannya. Ngerti gak sih? Bukan lagi-lagi, bukan abang bilang, lagi-lagi bukan keadaan ini. Badai itu nggak jadi masalah kalau kita bisa menikmatinya. Kalau kita punya mental Rasulullah, istilahnya bukanlah murid-murid Rasulullah atau murid Nabi kita. Nabi itu ngajarin begini, lu perang tenang aja, kayak dengdangan lagu, ngerti gak sih? Iya. Bener sih, genderang perang itu kan dengdangan surga, iya sih? Iya. Nah, lu belum lapar, belum ada yang lapar. Rasul itu lapar seminggu. Bahkan dalam riwayat sahabat-sahabat Nabi ada yang cuma makan apa? Rumput. Sekarang gue tanya, orang zaman sekarang ada nggak yang makan rumput? Agak ada. Mungkin ada tapi kita nggak tahu ya. Oh. Tapi 90% istilahnya kayaknya di kampung kita ini belum kelihatan, ngerti nggak sih? Iya nggak? Iya. Cuman kita aja. Sekarang pemerintah kan udah alhamdulillah itu ada kayak, ya mohon maaf ya, ada kayak dana-dana orang nganggur kan gitu kan? Ya walaupun ya masih ada kekurangan di sana dan di sini toh, tapi kan itu udah usahanya pemerintah. Ini yang abang maksud. Jadi sama ketika kita mencintai, ya kan, ngomongin wadon apa segala macam, cuman kembali kepada apa? Realita atau syukur kita terhadap apa yang sudah. Kalau kita ngopi begini nih, ngopi
ya kita ini juga. Terus lu bilang nggak seneng juga, lu keterlaluan. Lu lihat saudara lu yang di Palestina, ya kan? Iya. Di Afghanistan, lu lihat saudara lu. Hah? Nah kita di sini tuh masya Allah. Tapi kita juga diperangin juga sih kalau menurut saya, cuman bukan secara terang-terangan kayak dibom, dibedil. Itu nggak realita, lu nggak realita, itu saja. Sekarang lu Nggak kayak misalkan dari HP sekarang gadget, di HP udah ada galak apa aja. Misalkan contoh kecil lah game. Itu kan Yang ngejatuh. manfaatnya kita sendiri yang mengelolanya. Mau Tapi kita itu menjadi banyak. manfaat apa mau dijajah sama itu? 70% terjajah oleh itu. 30%-nya ya bermanfaat. nggak, yang abang tanya realitanya, itu kan sudut pandang. Iya, sudut pandang. Realitanya enak enggak? Ya enak sih. Ya sudah. Masalah dari dulu Homer udah ada, lu mau minum apa enggak? Itu kan benar nggak sih? Benar. Ya, yang realitas saja. Syukuri ini, makanya tafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi zatillah. Bener nggak? Lu berpikir ini tentang makhluk Allah. Saat ini makhluk Allah begitu, coba masya Allahnya. Lu mau masak nggak kudu nyari kayu dulu, tinggal colok nyalain, Des, langsung ini. Kalau lu masih bilang capek, terus aja diri lu bakal capek kehidupan lu. Jadi kehidupan di zaman sekarang itu sebenarnya zaman keindahan, zaman kebahagiaan. Jangan disalahin zaman. Kembali lagi kepada diri kita. Jadi emang ini gara-gara kapan sih kehidupan kita hari ini tuh gara-gara kemarin, bukan gara-gara besok, ngerti gak? Orang seakan-akan gara-gara besok, gara-gara kemarin. Kalau kemarin kita belajar dengan baik, waktunya sekolah kita sekolah, waktunya belajar kita belajar, waktunya main kita main. Jangan waktu main kita pakai belajar, waktu belajar kita pakai main. Pas ujian enak gak? Kalau kita belajar waktunya belajar, waktunya main kita main. Pas ujian enak gak? Tuh kan ketahuan, Profesional. ya kan? Nah sekarang zaman udah bahagia begini, lu ngerasa zaman ini perang. Lu apa? Lu kayak nangis. Orang pukulannya nggak ada. Iya, apa yang ditangkis? Iya. Jadi lu jangan terkungkung sama gituan, rally. Masya Allah. Zaman dulu nih ya, kita ngobrol begini. Pitung kan ngerasain. Bobo longseng, ada Belanda datang. Iya. Ayo ngumpet-ngumpet di anu. Kan sekarang udah asik, udah merdeka. Terus apa coba? Ya, merdeka masih banyak aja orang susah. Mana yang susah? Itu yang kayak di pinggir-pinggir jalan. 34 pasal 34. Hah? Pasal 34 Apa tuh? yang negara wajib, kemarin baca, Yang nggak wajib memelihara orang susah dan fakir kan. miskin. Nyatanya yang gua lihat, realitanya yang gua lihat, masih banyak orang di kolong jembatan. Sebanyak mana? Ya nggak sebanyak mana sih, tapi kan Jadi masih- ukuran banyak itu begini deh. Contoh ya. Nih. Ini banyak nih. lumayan. Ini banyak. Iya. Semana banyaknya? Ini dari segini nih. Mana kira-kira orang yang susah tuh kira-kira? Kira-kira saja. Iya, iya. Atau di kampung si Ade dah. Iya sih memang lebih dikit. Bukan lebih dikit. Semana, jangan ngomong lebih dikit semana. Setublakan beda pokoknya dah. Berarti kan masalahnya bukan di negara. Masalahnya di sekeliling lo, peduli apa enggak? Tapi kan pasal itu menjelaskan Itu amanah negara yang namanya rujukan lagi pada konstitusional kan Gua ngomong negara deh. ada kaitannya juga. Iya. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Jadi kaitannya di ada- batang tubuh pasal 34. Negara wajib memelihara dan memperdayakan fakir, Orang susah. fakir miskin. Tapi realitanya yang si Oji lihat ini masih ada segelintir di mana pihak terkait dinas sosial. Begitu kan maksudnya? ya kok nggak dikelola gitu, masih ada di jalanan gitu. Kayak ada ibu-ibu sama anaknya kagak minta-minta, coba dirangkul. Tapi benar juga sih emang kepedulian lingkungan. Tapi Ya. kan di pasal itu kan dia aja Oke, abang ulang ya. Oke nih. Ada negara, ada pemerintah. Apa itu negara? negara
biar satu dulu bahasanya, biar lu memahami. Coba. Negara itu ya kita ini di negara ini. Negara itu adalah bagian dari wilayah yang diduduki oleh masyarakat dan memiliki pemerintahan. Ya. Itu disebut negara merdeka. Hah? Itu menurut saya, Bang. Ustaz. Ya kalau menurut saya seperti itu, biar satu aja dulu bahasanya. Apakah bisa negara bikin orang kaya? Ya Gimana, Ji? nggak bisa sih, cuma ya sekagaknya Udah mulai kacau kan? tapi ya sekagaknya mesejahterakannya dikit gitu, jangan. Kan tadi aku bilang ada negara, ada Pemerintah. Berarti Berarti pemerintahnya. Iya. Ayo. Ya berarti pemerintahnya. Tadi kan si Oji, Nopal bilang gitu kan? Iya, maksudnya gini ya. Pemerintah itu kan orang ya yang mengatur negara kan gitu kan? Atau negeri lah. Kurang lebih gitu ya. Artinya ini semua kan keterlibatan nggak bisa langsung ke pemerintah karena ada jenjang secara administrasi, ya kan? Sekarang kita bilang bang, orang ini memang banyak yang susah bang, ya banyaknya juga kan kudu detail kita, banyaknya semana. Kayak di sini nih, ya kan? RT kita, umur yang kemarin itu abang dapat data tuh. Anak yatim yang umurnya di bawah 12 tahun ada sekitar 7 orang. Berarti yang kita urusin 7 orang. Sedangkan kakak di kampung kita ada hampir lebih dari 300 kakak. Satu RT ya. Satu RT. Kurang atau lebih dah, ada di atas 200 kakak. Jadi kalau kita ngomong masalah kepedulian gitu ya, arang 1000 aja dari 200 kakak ini 200.000. Ini abang ngomong udah 1000 ya. Dalam sekakak itu kan bisa 5 orang, 6 orang toh. Iya. Taruh per kepala itu sekitar 2.000 saja. 2.000 saja. Untuk ngurusin 7 kita punya anak ini. Bisa nggak? Bisa. 2.000 perak. Nah itu tadi makanya abang bilang kembali kepada kepedulian. Dulu engkong kita perang itu nggak nungguin pemerintah kasih senjata, saudaraku. Dulu uyut kita perang itu nggak nungguin kita itu dikasih senjata dari pemerintah, saudaraku. Bunuh sendiri, cari makan sendiri, ambil itu senjata sendiri. Dari siapa? Dari musuh kita, company. Paham nggak? Nah kalau mental-mental ini masih dipertahankan sama orang-orang Indonesia saat ini, insya Allah, maka tadi abang bilang, membangun dari setiap individu kesadaran. Dan jangan lari dari kenyataan. Dulu tuh orang-orang kita itu berperang ngebunuh itu, ya dari senjata, dari ngerebut. Bukan dikasih pemerintah. Orang udah dikasih juga belum bisa makainya. Bener nggak? Iya nggak sih? Paham nggak kira-kira? Jadi jangan bentar-bentar pemerintah, bentar-bentar pemerintah. Ya lu sendiri. Kalau orang kejang-kejang begini, terus lu datang ke pemerintah dulu gitu, belum mati saudaraku. Makanya tadi dibilang harus kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Lu udah merdeka, syukurin, ya kan? Syukurin dan isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Utamanya adalah thinking dulu positifnya. Kalau lu punya pemikiran yang negatif, lu gak bakal bisa bersikap positif. Ya nggak, asik gak? Paham gak? Itu deh. Tapi kan kaitannya lagi nih. Dalam rangka membentuk negara, kan Negara lagi nih. enggak dari Ini kita jadi berat amat ini. kan makin miskin tadi kan. Ya emang itu tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, bukan kita dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah, bukan. Tapi kan pemerintah diberikan tugas pokok dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya pemerintah tuh apa aja deh? Mulai dari dinas-dinas terkait, dinas sosial,
dinas pemberdayaan masyarakat. Iya kan sudah ada protapnya masing-masing deh. Heeh. Nah kalau ini abang bilang maksudnya ya, maksudnya cobalah bantu pemerintah ini, ngerti nggak? Sebagaimana leluhur kita ngajarin membantu kemerdekaan ini ini. Ini sama-sama lah kalau kita mau kritik pemerintah dalam ranah kemiskinan. Ya lu data lah kemiskinan. No, itu caranya. Oh iya, kan abang bilang sesuai dengan kemampuan lu. Minimal di RT lu. Udah belum lu melakukan itu? belum, baru start semir doang. Nah, tiba-tiba lu loncat lah ke gubernur nih. Hai gubernur, masih banyak orang-orang yang susah dan yang lain-lain. Ya lu data aja ogah. Paham maksud abang? Setelah lu pendataan orang-orang susah di negeri lu itu, di negeri apa di kampung lu, abang ngomong RT lah. Ya kelas RT lu. Lu data lah itu orang-orang susah itu. Setelah itu cobalah lu masukkan ke dinas sosial. Pak, assalamualaikum. Bener gak sih? Ini ada saudara-saudara saya yang susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2000 misalkan. Yang susah dalam garis gini berapa persen, ini juga berapa persen gitu lah, ngerti? Ajukan ke dinas itu, misalkan yang keterkaitan, kalau pendidikan datang ke dinas pendidikan, misalkan ini ya, sesuai dengan kemampuan kita. Barulah kita di situ disebut berjuang, paham nggak? Jadi kita jangan mengkritik itu nggak sesuai dengan realita. Masuk banyak orang-orang melarat dan ngitung aja kagak. Terus yang ditakar melarat mana? Amen. Melarat itu? Katakanlah masih di bawah apa? Kecukupan. Makanya ada tadi abang bilang, ada proses-prosesnya. Yang pertama adalah proses riset, ya kan? Penelitian ya. Oh iya diteliti dulu AA. Nggak semua pengamen itu orang susah. Ini ntar dulu diam. Ntar dulu. Lu kudu asesmen dulu pendekatan terhadap orang tersebut. Bapak, assalamualaikum. Ya kan? Anaknya berapa, penghasilannya berapa. Kalau untuk perut doang kan 30.000 cukup, A. Iya, untuk sehari. Iya. Kalau hasil ngamennya sampai 200.000, terus kita bilang dia susah juga. Sedangkan guru ada yang cuma gaji 600.000. Iya. Ntar dulu, makanya nanti kita asesmen dulu, kita lakukan itu perlahan, one by one dari door to door, pintu ke pintu, baru lu bisa mengatakan sesuatu. Contoh di kampung ini, ada berapa orang susah? Ada 150 orang dari 4 RW. Itu sudah kita data, ya kan? Yang rumahnya yang tidak layak ada sekian, yang layak sekian, yang kita perjuangkan sekian, yang tidak kita perjuangkan sekian, ada. Barulah kita bisa disebut kita berjuang. Oke, naik kita, bangsa kita berangkat ke dinas sosial. Nanti dari dinas sosial misalkan ada segini loh. Oh, lu nggak bisa tak, kudu begini misalkan. Sesuai asesmen Pak, ini yang ini udah saya tulis nih, yang di sini, ini di sini, ini begini. Oh ya udah nanti kita survei. Dari dia survei. Sebenarnya dia harus menerima, misalkan. Sebenarnya dia harus menerima. Tiba-tiba nggak menerima. Nah ini baru kita usut. Ngerti nggak? Tahu nggak? Bagaimana cara usutnya kan ada juga relnya. Kalau kita mau ke Ciputat, ya naik mobil Ciputat lah. Jangan sekali-sekali kita naik mobil Bogor lah. Baru nyampe. Ntar pulas kita kelewatan gitu, ngerti nggak sih? Misalnya nih, untuk mencapai Ciputat kita membutuhkan kendaraan. Nah, kita sebagai katakanlah muda, orang-orang muda butuh yang namanya naungan biar. Coba kalau saya sarung berdua saya mengajukan, saya sudah melakukan riset penelitian terkait warga yang masih di bawah kata layak. Didengar nggak kata kita? Karena kalau ditanya kita siapa? Anda dari mana? Saya dari sendiri. Saya coba dari KTP awal maksudnya kita nggak ada organisasi yang menaungi kita. Ya itu dia. Makanya nggak terdengar kita.
Iya tadi saya bilang Pak, makanya ada realistis dulu. Itu kan gak realistis begitu toh. Iya. Sudah tahu Bang, kita tidak terdengar Bang kalau sendiri. Lu nekat datang sendiri misalkan. Terus bagaimana Bang biar bisa terdengar kan gitu. Udah tahu juga misalkan tadi apa? Apa biar terdengar tuh? Salah satu katakanlah ada organisasi yang Oh berarti bergabung. Ya berarti kan kita berbicara nanti di organisasi. Kan gitu. Dari organisasi baru kita bawa kemana? Ke dinas-dinas yang terkait. Nah itu kan bisa, itu udah ngerti. Nah itu jangan dilongkap gitu kan ya sih? Ya. Jadi kita jangan menilai sesuatu karena sesuatu yang belum kita lakukan. Sementara kita sudah tahu Bang, ini celakanya di sini loh Bang. Terus kita bangunlah narasi atau kata-kata yang seakan-akan kita benar, padahal baru seakan-akan benar. Mana karena kebenaran itu bayan, jelas. Kesalahan juga bayan, jelas. Kalau diantaranya disebut subhat, kan begitu kan? Kita diajarin hukum begitu sama agama, makanya saya nggak berani berbicara, ini salah, belum tentu, bisa jadi kita yang salah, paham nggak? Gitu. Maka anak muda, agama mengajarkan kita agar kita yang realistis, paham nggak sih? Maksudnya apa Bang? Realistis itu sesuai kenyataan. Kalau kita dalam keadaan bisa berjalan, jangan merasa lumpuh. Maka Quran nyindirnya begini, janganlah engkau melihat tapi buta, mendengar tapi tuli, paham nggak? Bisa berbicara tapi bisu. Jangan engkau hidup mati sebelum waktunya. Imam Ghazali kan bilang begitu kan. Mana yang mati sebelum waktunya, yaitu orang-orang yang tidak mengingat Allah. Ya kan? Itu orang mati tuh, orang yang nggak ingat Allah. Gitu. Kalau bernapas bisa bernapas, pakailah hidung, jangan pakai kuping untuk bernapas, paham nggak? Janganlah engkau juga berbicara dengan kakimu, karena kakimu untuk melangkah, pakailah mulut untuk berbicara. Ngerti nggak? Gunakan hati sebagai pola penyaringan agar tidak saling menyakiti. Gitu, adekku, paham nggak? Jadi berjuang itu harus sesuai juga. Ada orang bilang begini nih, saya juga kadang bawa agama seakan jihad gitu ya kan. Padahal di jihad itu, di bab jihad itu ada syarat jihad, ada rukun jihad. Syaratnya aja belum melengkapi, dia udah ngomong jihad. Akhirnya ada bom bunuh diri. Itu yang disebut orang yang lari dari kenyataan. Ibarat nangkis, ya kan? Orang ada yang ditangkis, kelabakan, ya kan? Ada yang nyerang. Padahal orang ada apa-apa. Itu disebutnya apa? Yang gila. Zikro apa? Zeo apa? Yang tadi jawabannya Apa? yang lu Skizofrenia. Nah, itu disebut goncangan kejiwaan. Kejiwaan. Kejiwaan itu bukan kebenaran, paham nggak? Ya. Mau paham maksud abang? Jadi maksud abang apa? Maksud abang yang mudah jangan dibikin susah. Kayak gitu, itu ngerulnya begitu tentang masalah pemerintahan ya. Bukan abang ini, bang berarti enggak, kita realita. Kita berbicara sesuai dengan apa yang ada. Jadi jangan gara-gara kita ditangkap nggak punya SIM kita bilang itu zolim. Jangan begitu juga lah. Ngerti nggak? Kita yang nggak punya SIM berarti surat izin mengemu. Berarti kalau ditesnya dia gagal. Mungkin tikungannya jelek. Kalau kecelakaan yang repot siapa? Kan gitu kan? kita juga. Kira-kira gitu kira-kira. Menurut abang, tasawuf bisa menjembatani atau mengendarai itu semua apa bagaimana? Itu tadi saya bilang jangan pernah mentuhankan selain Allah. Kalau saya membahasnya begitu. Karena semua itu kalau mengandalkan sesuatu harus dengan sesuatu, berarti kita lupa sesuatu. Dan itu bukan pria sejati. Kalau pria atau kalau jagoan bukan seorang kesatria sejati. Nah, seorang kesatria sejati adalah mampu melihat setiap peluang yang ada di dalam dirinya demi menggapai sesuatu yang lebih baik.
dan mampu menguasai dari setiap keadaan untuk menjadi juara di setiap keadaan. Itulah orang yang disebut punya kemampuan lebih. Jadi ketika kita bilang tadi bilang harus pakai mobil, harus pakai motor, kalau udah kata harus itu sulit untuk dilakukan. Istilahnya. Tapi ketika dia sadar kalau kakinya bisa berjalan, dia akan lakukan perjalanan itu tanpa berharap ada mobil, juga tanpa berharap ada motor. Kalau sisa tangannya yang bisa berjalan, maka dia gunakan tangannya itu tanpa harus mengandalkan sesuatu. Karena orang yang bersandar hanya kepada Allah lah orang yang paling merdeka. Dia tidak dituntut oleh apapun kecuali dia dituntut oleh Sang Maha Kuasa. Kayak gitu. Kalau orang aja yang ngomong cuman jenderal yang bisa ngatur saya, segitu jenderal. Kalau kita bilang lebih topnya lagi harusnya begini, cuman Allah yang bisa ngatur saya. Asik nggak? Asik nggak sih? Kira-kira gitu. Oke. Kesimpulan. Kita tutup pembicaraan ini bersama Bang Noval dan Bang Ustadz Dedi. Kali abang ada kata-kata atau pesan-pesan buat anak-anak remaja di negeri kita dan untuk kemajuan ke depannya, silakan diberikan kata-kata. Ya intinya adalah ilmu kesadaran terhadap setiap apapun yang ada di dalam diri kita. Dan ingat, kita itu semua mutiara. Kita itu semua punya kelebihan dan semua juga punya kekurangan. Tinggal kita pompa kelebihan kita, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik di mata masyarakat, baik di mata adat istiadat, baik di mata negara, baik juga di mata agama. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita mati sebelum waktunya, merasa bisa melihat tapi buta, bisa berbicara tapi bisu, bisa berjalan tapi lumpuh, bisa mendengar tapi tuli. Harus mensyukuri penglihatan kita, mensyukuri pendengaran kita, mensyukuri sehat kita ini untuk melakukan perintah agama, perintah negara, perintah nurani yang positif. Nah ini yang utama. Jadi jangan pernah merasa diri kita kecil, karena kita diciptakan untuk dalam rangka kemuliaan diri kita dan dalam rangka kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buat malapetaka. Itu yang perlu dipahami di antara makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Maka Anda ini adalah makhluk utama, bukan makhluk kesekian. Manusia adalah makhluk utama untuk menjadi utama. Baik. Ya, Segitu mungkin. Bang Nopal, simpulannya kasih buat Izin Ustadz, Siap. kasih kesimpulan. Oke, kesimpulannya yang saya dapatkan dari pembicaraan ini adalah bingkailah kemerdekaan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan hiraukan suara jangkrik di malam hari, karena itu tugasnya masing-masing. Oke, salam. Oke, dari obrolan kita, dari cinta ke agama, ke negara, ambil sisi positifnya. Yang negatifnya buang. Pokoknya lakukan sebagaimana mestinya. Kalau capek ngaso. Tapi jangan diem. Atau jangan mundur. Lakukan yang kita bisa. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.